Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama bersekutu dengan Tuhan melalui renungan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam Alkitab dapat kita temukan berbagai panggilan dan penamaan Tuhan untuk manusia. Bangsa Israel dipanggil umatku, bangsaku yang kukasihi, kebunku, dan sebagainya. Dalam kitab lain ada juga disebut hambaku. Sementara sebutan manusia untuk Tuhan ada disebut Allahku, batu karangku, bentengku, tanduk keselamatanku, kubu pertahananku. Dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu juga disebut Gembalaku, dan di Perjanjian Baru, Yesus menyebut diri adalah Gembala yang baik. Gembala sering menjadi figur yang sangat familiar dalam Alkitab, sebagaimana dalam renungan kita hari ini yang berkata, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kenapa Tuhan sering dipersonifikasi dengan gembala, sementara umat manusia adalah gembalaannya? Ini mengacu kepada tindakan dan perbuatan seorang gembala dalam konteks Timur Tengah, di mana seorang gembala bertanggung jawab penuh terhadap kawanan gembalaannya, mulai mencari rumput yang baik, sumber mata air, menjaga dari ancaman binatang buas dan kerasnya padang gurun. Oleh karena itu, tugas seorang gembala adalah mengusahakan agar bagaimana memperoleh sumber kehidupan yang baik serta keamanan untuk yang digembalainya. Mazmur 23 sangat jelas mengatakan itu, bagaimana gembala yang baik. Sementara Yehuskiel berkata ada gembala yang baik dan yang jahat. Gembala yang baik mengenal semua yang digembalainya, dan gembala yang jahat tidak peduli dengan yang digembalainya, malah memilih yang gemuk dan sehat untuk diri sendiri. Tuhan adalah gembala yang baik, yang berarti Tuhan selalu membawa ke padang rumput yang hijau dan air tenang. Itu artinya Tuhan selalu menyediakan kebutuhan hidup dan selalu menjaga kita dari seluruh ancaman yang ada. Saudara-saudara, bagaimana mengimplementasikan renungan ini dalam kehidupan kita sekarang? Pertama, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala, itu berarti Tuhan selalu memberi dan menyediakan yang terbaik. Tetapi sekarang, apakah gembalaannya tunduk kepada sang gembala? Apakah kita mengenal siapa gembala kita? Apakah kita mendengar suara dari gembala kita? Ini menjadi pertanyaan. Sebab seseorang yang berada dalam kawanan gembala seharusnya tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh sang gembala. Itulah sebabnya Yesus mengidentifikasi diri sebagai gembala yang baik, gembala yang menyerahkan diri untuk kawanan gembalaannya. Personifikasi Yesus yang menjadi gembala diangkat dari pemahaman Perjanjian Lama yang dipertegas dalam Perjanjian Baru, yaitu Yesus sendiri. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk keselamatan umat manusia adalah bentuk dari pengorbanan seorang gembala terhadap gembalaannya. Di dalam Yesus dimaknai kehidupan yang seperti dalam kehidupan yang penuh sukacita, memberi air yang menyegarkan, dan menyediakan kehidupan yang bersama Bapa, serta memberi kekuatan untuk menaklukkan dunia. Panggilan menjadi umat Tuhan sebenarnya adalah panggilan arak-arakan dalam perjalanan bersama Tuhan, di mana Tuhan yang menuntun, mengarahkan, dan memberi perintah. Dengan demikian arah perjalanan akan menjadi jelas, tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan. Bagaimana Tuhan sekarang ini membimbing kita ke rumput hijau dan air tenang? Tuhan sudah memberi firman-Nya
itulah pedoman, itulah arah, dan itulah acuan. Dengan berpedoman kepada firman-Nya, tujuan akan pasti, perjalanan akan terberkati. Adakah kita masih dengar suaranya? Hari ini kita diingatkan agar senantiasa mendengar seruannya, mendengar panggilannya, sebab Dialah Gembala yang agung. Amin.